ثم خطب فليتحدث أحدكم ومن تحدث فبلغ ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا عباد الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhan الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahu al-azim. Kaum muslimin sedang salat Jumat Masjid Asy-Syirat rahimani rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan perintahnya dan kita jauhi larangan-larangan. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita hidup di bulan yang mulia ini, bulan Maulidun Nabi, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita pun saat-saat ini mengalami banyak hal sebagai anak bangsa. Begitu banyak cerita-cerita yang seakan ekstrim, yang seakan-akan membuat kita menjadi patah arang dan patah semangat dalam mengarungi kehidupan ini. Belumlah kasus misalnya polisi saling bunuh polisi, timbul kasus kemudian BBM naik, timbul lagi kemudian peristiwa Kanjuruhan, belum selesai Kanjuruhan, musibah banjir di sana sini, masya Allah. Seakan-akan hidup ini atau sekitar kita ini penuh dengan masalah. Belum lagi keadaan ekonomi yang mungkin saat ini agak lumayan sulit, barang-barang yang tinggi dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, apakah ada peran kita yang menyebabkan seakan-akan kita ini dilingkupi berbagai banyak masalah? Jawabannya adalah sebagaimana Nabi sampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa qawmun mikyala wal mizan illa. Jadi kata Nabi, apabila suatu bangsa, suatu kaum masih melakukan, masih terdapat di dalamnya banyak kecurangan, mikyala wal mizan, mengurangi atau menambahi ukuran, dalam kategori lain adalah curang, maka kaum tersebut akan Allah berikan hukuman dengan 3 hukuman. Yang pertama, uqudu bis sini, Allah akan kacaukan cuaca negara atau bangsa tersebut. Siklus cuacanya akan kacau. Mungkin musim hujan saat ini benar, tapi ternyata Allah bumbui dengan begitu derasnya hujan. Allah bumbui dengan begitu banyaknya angin, begitu kencangnya suara petir bergemuruh dan lain sebagainya. Bahkan terlihat kita tidak mampu menghalau atau mengalirkan air untuk kemana, sehingga air yang seharusnya menjadi berkah kemudian menjadi musibah dan bencana. Jadi kalau kita masih merasakan kita berada di dalam posisi melakukan kecurangan, berarti ada iuran kita di sini.
Jadikan Allah memberikan hukuman pada bangsa ini. Yang kedua, wasidatul mu'nati. Allah berikan pada bangsa tersebut kehidupan yang berat. Kita bisa merasakan bagaimana beratnya saat ini kehidupan. Orang mungkin berpikir bagaimana mengenyangkan perutnya dan keluarganya atau kelompoknya, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Semakin terkikis yang namanya jiwa empati dan simpati. Orang lebih banyak merekam video kejadian-kejadian yang membahayakan dan mereka merasa senang dengan rekaman tersebut dibandingkan dia menolong atau melakukan sesuatu. Nauzubillah kita. Sudah sedemikian sulitnya kehidupan kita. Harga-harga melambung tinggi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Allah berikan wajul sultan yang alaihim. Pada bangsa tersebut akan Allah berikan pemimpin yang zalim. Mungkin pucuk pimpinannya sudah melakukan sesuai bagaimana amanah rakyat, tetapi kan di bawahnya banyak pemimpin-pemimpin lain yang dikuasakan. Bisa jadi mereka lah raja-raja kecil. Tapi yang pasti ketika suatu bangsa masih melakukan kecurangan, siapapun dia, maka ketiga hal tersebut akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat apa itu kata curang dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai banyak makna, dan kita bisa menjadi tolok ukur buat diri kita. Yang pertama, perbuatan yang tidak jujur, ini curang. Perbuatan yang tidak adil, ini pun disebut dengan kecurangan. Tidak lurus hati. Kita mungkin sudah niat melakukan suatu ibadah, tapi kemudian hati kita tidak istiqomah mempertahankan niat supaya sampai pada hasil akhir yang bagus, maka ini pun bentuk kecurangan. Menipu, mengakali, kemudian culas. Nah, kalau karakter-karakter ini masih ada di dalam diri kita, siapapun dia dan apapun profesinya, maka kita masih di dalam kita terdapat kategori orang-orang yang curang. Sementara Nabi mengatakan, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang berbuat kecurangan dengan kategori tadi misalnya, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dalam golonganku, kata Nabi. Berat hadirin rahimakumullah ancaman. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana kita bisa mengukur diri kita? Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang berbuat curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. yakni orang-orang yang apabila menerima haknya, menuntut haknya, dia minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia harus memberikan hak orang lain, dia harus menuntaskan kewajibannya, mereka mengurangi. Nah, ini ciri-ciri ini silakan diperhatikan. Masihkah kita melakukan ini? Kalau kita masih ada seperti ini, termasuk kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan tetangga kita, dengan komunitas kita di mana kita mungkin beraktivitas ataupun bekerja. Kalau masih ada karakter ketika kita menerima hak kita minta dipenuhi, tapi ketika kita memberi hak orang lain kita mengurangi, maka kita masih dalam kategori orang-orang yang curang. Kenapa karakter ini timbul? Hadratullah, sebabnya dua. Pertama adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu amat sangat cinta terhadap dunia. Dunia ini hadratullah, kata Rasulullah, seberapapun manusia yang sudah hatinya tamak dengan dunia, ketika dia diberi satu lembah emas, kata Nabi, maka dia akan meminta 2 lembah. Sudah dikasih 2 lembah, dia akan meminta lagi 3 lembah. Begitu seterusnya sampai tanah yang akan menghentikannya. Artinya hanya kematianlah yang akan menghentikan orang-orang yang tamak ini. Maka jadikan harta itu hanya di genggaman tangan kita saja. Sebagaimana ketika diajarkan sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya Allah, jadikanlah harta ini hanya sekedar di tanganku, jangan sampai di hatiku. Artinya boleh kita penuhi kebutuhan keluarga kita, kita cukupi kebutuhan anak istri kita, boleh. Silakan, tidak apa-apa. Tapi caranya
dan prosesnya atau hasilnya atau barang yang kita bawa atau kita berikan adalah sesuatu yang halal untuk kita. Jangan segala macam cara dilakukan. Bodoh amat, yang penting gua menang, yang penting gua dapat, insya Allah. Allah sudah menghalalkan segala macam cara, maka tamaklah yang ada dalam hatinya. Dan ketika dia tamak melihat keberhasilannya, maka dia takut mati. Kenapa? Karena dia takut bertinggal dengan harta yang sudah dikumpulkannya. Aduh, kalau saya mati gimana di rumah saya? Aduh, bagaimana tabungan saya? Bagaimana kendaraan saya? Maka dia pun terus bagaimana berusaha untuk menghindari kematian, padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Nah, ketika sudah kata dia mau ini bahaya, rahimahullah. Dia akan melakukan segala macam cara untuk bagaimana mempertahankan kehidupan. Boleh selamat, tapi pasti akan mati juga. Maka yang kedua, rahimahullah, terdapat lemah iman di dalam dirinya. Imannya lemah. Dia menjadikan harta menjadi tujuan bahaya. Kata Rasulullah, celupkan tanganmu ke lautan lalu angkat. Air yang mengalir dari tanganmu ke jarimu itulah dunia, dan air lautan yang ada di depan itulah akhirat. Jadi artinya tidak pernah sama perbandingan antara dunia dan akhirat. Kemudian terdapat gaya hidup yang seharusnya dia hindari. Maka pandai-pandailah bergaul, rahimahumullah. Kita jangan mudah kemudian dikatakan, wah Pak ini nggak pernah mempermuah, Pak ini nggak pernah kumpul dan sebagainya. Biarkan saja. Waktu ini Allah berikan sedemikian singkat. Rata-rata umur umatku, kata Rasulullah, 60 tahun. Coba sudah kita evaluasikan. Umur kita sekarang berapa? Sisanya berapa? Kalau kita ikut umur Rasulullah maka 63 tahun. Kita harus sudah berhati-hati. Misal saat ini kita 45 tahun, maka 15 tahun ke depan apa yang akan kita lakukan? Sudahkah amal soleh kita benar-benar berkualitas dan berkuantitas? Sudahkah semua kesalahan masa lalu kita sudah kita perbaiki? Sudahkah kita melakukan hidup ini senantiasa untuk beristighfar kepada Allah? Karena terkadang kita berbuat curang kepada Allah pun kita bisa berbuat curang. Sholat yang 5 waktu sehari jadi sholat 5 waktu, 5 hari 1 waktu. Masih banyak seperti ini. Kenapa? Karena orientasinya dunia. Coba kita balik, orientasi kita adalah akhirat, masya Allah. Berkah negara ini. Yang jadi presiden orientasinya akhirat, yang jadi menteri orientasinya akhirat, yang jadi gubernur, wali kota, camat, lurah, RT RW, siapapun yang berada dalam masyarakat, kita semua. Kalau kita berorientasi akhirat, insya Allah kita akan berkah. Kenapa? Karena kita menyadari betul. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan meskipun seberat biji zarah, Allah akan memberikan balasannya. Kalau orang berorientasi akhirat akan takut. Mengambil yang bukan haknya dia akan ngeri. Ada seorang pemegang panggil Rasulullah pada saat perang. Kemudian dalam suatu peperangan dia terbunuh. Semua sahabat sudah mengatakan surga gampang banget buat dia. Kenapa? Karena dia selalu berada di samping Rasulullah, membawa bendera perang Rasulullah. Tapi ternyata tidak, katanya. Coba kamu periksa apa yang ada di sabuknya itu. Udah dibuka sabuknya, ternyata ada satu logam uang dinar. Kata Nabi, ini yang akan menyebabkan dia lama hisabnya. Hanya satu logam, kata Imam. Coba bayangkan kalau kita mengumpulkan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ya Allah, lama sekali hisab kita. Ya. Maka jadikan itu jangan sampai ke hati kita. Nah, hindari gaya hidup yang kita nggak mampu. Kalau kita nggak bisa membuang uang, mengeluarkan uang terlalu banyak, tabung kita juga nggak ada. Ngapain kita repot? Mending lakukan untuk hal-hal yang baik. Kita harus berani mengatakan itu. Dan kita ajarkan pada anak-anak kita. Karena tentunya ke depan ini rintangan, tantangan anak-anak kita pasti akan lebih dahsyat. Kemudian Allah untuk menghindari ini semua, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah ala kulli hal alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan pada kita, alhamdulillah. Maka tanamkan di dalam jiwa kita sikap bersyukur, tawadhu.
merasa cukup dengan yang apa Allah berikan pada kita. Kalau memang hari ini kita berusaha, ternyata Allah belum memberikan yang terbaik atau mungkin belum banyak, alhamdulillah. Yang bila masih ada di antara kita pasti orang-orang yang mungkin berada di bawah kita, yang mungkin mereka ketemu nasi 2 hari sekali, masih banyak seperti itu. Yang kedua, tanamkan sifat qanaah. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan. Lalu yang terakhir, kembalilah kepada Allah. Taubat. Kita bersihkan. Kalau memang ada harta-harta benda kita, tabungan kita, atau apapun yang kita kumpulkan dari cara-cara yang kurang baik, keluarkan. Berikan kepada masyarakat. Gak perlu tahu mereka, intinya kita taubat pada Allah. Saya pernah punya satu jamaah. Selesai sholat Jumat, saya duduk di tiang seperti ini. Tiba-tiba saya disamperin atau didatangi oleh seorang bapak. Saya ingat betul, ternyata beliau ini adalah pernah menjadi wali murid saya. Dia kata, bapaknya masih ingat saya. Oh, Andri. Iya, gimana Pak? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf yang saya kaget itu ya, beliau berubah tampilan. Beliau mengenakan sebuah baju dinas dari sebuah perusahaan transportasi. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak berubah drastis? Ya Pak, tapi inilah yang membuat saya malah bahagia, alhamdulillah. Saya tahu beliau dulu ketika mengantarkan anak-anak sekolah itu dengan mobil-mobil yang terbaru, bahkan seringnya dikawal. Dia cerita semua itu, kemudian dia katakan suatu hari saya merasa sangat jenuh. Keluarga saya ternyata tidak nyaman. Anak-anak saya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang tidak paham. Istri saya kerjaannya hanya ya seperti itulah Pak. Sehingga suatu hari saya bermujahadah kepada Allah, saya introspeksi diri, akhirnya saya sadar bahwa mungkin banyak harta-harta yang saya dapatkan dengan cara-cara yang tidak baik. Maka saya bermohon kepada Allah, ya Allah, ambil semua apa yang saya dapatkan dengan cara yang tidak halal. Ambil ya Allah. Tapi Allah sisakan satu yang memang benar-benar Engkau ridhoi. Maka hadirin Allah pun ijabah doa. Rumahnya mohon maaf yang mewah-mewah itu terbakar, bengkelnya, pertanian semuanya habis, mobil-mobilnya ada yang ditipu, ada yang rusak dan segala macam, dan dia tidak lakukan hal apapun, diikhlaskan semua. Dan dia katakan kepada keluarganya bahwa kalau untuk supaya kita menjadi keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, maka kita hilangkan itu semua. Dia kembali kepada Allah, dia bertobat, dan tentu disisakan satu rumah mungil, satu rumah kecil, ya, yang berada di wilayah Tangsel juga. Dan dia katakan, alhamdulillah Pak, dari sini dulu saya merasa bagaimana saya mengais rezeki dengan cara yang halal. Maka mereka kembali kepada rumah itu, kemudian membangun kembali keluarganya dengan tatanan syariat Islam yang benar. Dan alhamdulillah Allah tidak lama menjawab, meskipun dia seorang umat repot. Kemudian dia lakukan itu dengan ikhlas. Pelan-pelan anaknya berubah menjadi lebih baik. Istri menjadi orang wanita yang tawadhu, wanita yang sopan, wanita yang taat. Kembali keluarga dia bersakit dan mawaddah. Anak-anaknya Allah tolong memberikan kemudahan mereka masuk ke universitas tertinggi terbaik di negeri ini. Dan dia katakan saya bahagia, alhamdulillah. Maka hadirin kembali kepada Allah dengan cara apa? Bertaubat. Apa yang pernah kita lakukan dengan cara yang curang, keluarkan, buat. Supaya apa? Supaya Allah ridha dengan apa yang saat ini kita nikmati. Mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Allah, memohon pertolongannya, insya Allah kita pelan-pelan tapi pasti ya, mengurangi menghilangkan sikap curang dalam diri kita. Setelah kita kurangi, kita tutup, sudah jangan lakukan lagi. Insya Allah hidup kita akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.